Lo pernah tidak punya teman? Pasti pernah. Tapi teman lo itu pemberani nggak seperti 4 orang yang akan kita bahas kali ini? Jika pernah, ini adalah pembahasan terbaru di channel gue. Yang dimana pada sebelumnya kita bahas manusia vs manusia, manusia hilang, dan manusia vs wahana. Dan kali ini kita akan membahas kisah 4 orang penjelajah yang meninggal di sebuah gua berair di Gua Gollum. Sebelum kita ke ceritanya, dan hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia. Dan selamat datang kembali di channel gue yang bergerak di bidang kriminal dan kekerasan, yang dimana video baku tembak, baku hantam, dan kecelakaan ada di sini. Dan jangan sekedar menonton saja, alangkah baiknya jika lo tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan tombol notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video terbaru, dan like share ke teman lo supaya teman lo tahu apa yang lo tahu. Dan setelah selesai, kita lanjut ke kisahnya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2005 yang lalu, ada sekelompok remaja muda-mudi penjelajah yang pergi ke sebuah gua Gollum di tepi gunung Ye di Utah, Amerika Serikat. Yang dimana gua tersebut memiliki pintu masuk yang digenangi air setinggi 1 kaki, dimana gua itu memiliki akses ke bawah air. Gua Gollum sering juga dijuluki masyarakat tersebut sebagai gua kematian. Mereka semua tidak tahu akan bahaya mematikan yang menunggu mereka di dalam sana, yang pada akhirnya hanya satu dari mereka yang akan kembali ke gua ini adalah kehancuran fatal dari tragedi Gua Gollum. Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2005, ada sekelompok remaja parubaya yang bernama Jennifer Galbraith, Ariel Singers, Black Donner, dan Scott McDonald. Mereka pada hari ini ngumpul sambil makan malam di suatu kafe untuk mendiskusikan suatu gua rahasia di sisi Gunung Ye. Gunung ini terletak di tepi sebuah kampus di Bayou, sehingga banyak siswa lokal yang menyadarinya tentang keberadaan gua ini. 2 penjelajah muda sepenuhnya mensurvei Gua Gollum setahun sebelumnya. Gua tersebut kelihatan tidak ramah pada pandangan pertama karena gua tersebut ditutupi air setinggi 1 kaki, dan sementara tinggi gua tersebut hanya 4 kaki. Contoh singkatnya, seperti rumah lo terkena banjir dan lo masuk lewat pintu, setengahnya pintu lo itu digenangi oleh air, tepatnya seperti itu. Tapi ini gua, sehingga mengharuskan mereka memasuki corong untuk berjalan ke sepanjang pintu masuk terowongan hampir 100 kaki di Sungai Dangkal. Bagi sebagian besar pejalan kaki ini bukan ide yang menyenangkan, tetapi mereka tahu tentang gua rahasia yang ada di dalamnya. Mungkin memikat karena bagian rahasia dari gua ini mengharuskan lo menurunkan diri melalui 18 lubang setinggi 24 inci yang berisi air di dalam tanah. Bahkan bagi mereka yang tidak mengetahui apa yang ada di balik sana, momen yang menakutkan ini dapat menghentikan penjelajah yang paling berani sekalipun. Pada malam itu, kelompok tersebut memutuskan untuk menguji diri mereka sendiri di gua yang gelap plus tidak menarik ini. Saat itu, waktu menunjukkan sudah pukul 2 dini hari, mereka mencapai area gua. Mereka menghabiskan beberapa waktu duduk di luar sebelum mereka berkelana ke dalam gua yang dangkal. Jennifer Gilbert sudah melewati terowongan air sebelumnya, jadi dia meyakinkan yang lain bahwa dia akan mampu menahan napas dan berenang 15 kaki ke gua lainnya yang terdapat di dalam gua tersebut. BTW, ini guanya lumayan panjang, yang dimana di dalam gua tersebut juga ada gua-gua lainnya dan juga banyak akses terowongan di dalamnya untuk menuju gua-gua tersebut, yang dimana akses menuju gua itu tergenang oleh air. Yang mengerikan di sini adalah akses ke gua tersebut, kedalaman airnya susah diprediksi, entah itu jalan buntu atau air di jalan menuju gua berikutnya, air yang menutupi pintu gua atau tidak, sangat tidak bisa diprediksi. Sebelum itu 15 koki menuju gua di dalamnya, meskipun mengalami hipotermia dan pingsan pada pengalaman orang sebelumnya, tapi dia masih bersemangat untuk menunjukkan kepada teman-temannya
tempat rahasia ini. Blake Danner, Scott McDonald, dan penyanyi Ariel semua setuju untuk mencobanya, dan teman kelima Joseph Ferguson memutuskan untuk melakukannya untuk menunggu di luar gua sampai mereka kembali. Hanya dengan sebuah senter mereka berempat berjalan ke lubang kecil di lantai gua. Pada pukul 4.30 pagi, satu persatu dari mereka memberanikan diri untuk melakukannya. Menurunkan diri mereka ke dalam lorong sempit yang berisi genangan air dingin. Jennifer pergi duluan karena dia adalah salah satunya yang pernah ada di sana sebelumnya. Dan mereka menyaksikan kepala menghilang di bawah air dan kerak kecil ketika dia bergerak ke ujung lain terowongan berisi air itu. Tidak lebih besar dari pintu lemari es, hanya selebar 2 kaki dan tingginya 4 kaki. Satu persatu Blake, Scott, dan Ariel masing-masing turun dan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Jennifer dengan cara ada tali yang diikatkan di gua utama yang dilaluinya. Terowongan bawah air diikat sepotong kayu di bagian dalam gua dengan ruang terowongan yang begitu kecil. Tali mungkin tidak dianggap diperlukan untuk mengarah kembali ke lubang masuk. Seperti lo tidak dapat melewatkannya, sayangnya ini tidak dimiliki halnya dengan Brian Lamprey, seorang penjelajah gua sebelumnya yang menyatakan bahwa sekembalinya dia melewati lubang keluar dan menemui jalan buntu sekitar 4 kaki melewati lubang. Saat dia panik, dia menyadari bahwa dinding batu mengelilinginya. Dia mati-matian mendorong ke belakang sambil memegangi langit-langit sampai ke lubang utama. Waktu tambahan yang diperlukan membuatnya yakin bahwa ini akan berakhir dengan kematian. Dia sangat beruntung menemukan lubang itu hanya sepersekian detik sebelum dia kelelep dalam paru-parunya yang sudah terisi air. Kembali ke mereka berempat. Pada hari itu mereka berhasil membuat lubang dan mereka pun berenang ke gua kecil yang hanya berjarak 15 kaki. Terdapat ruang bagi mereka untuk berdiri dan bergerak sedikit. Gua itu dasarnya tingginya 6,5 kaki dengan puncak di tengahnya sekitar 9 kaki. Gua itu dasarnya tinggi sehingga menyisakan ruang udara sekitar 3 kaki di atas air. Sementara Joseph duduk nih menunggu teman-temannya yang berada di dalam gua untuk kembali. Dia tidak yakin berapa lama mereka berencana untuk tinggal di dalam gua. Tidak ada rencana yang jelas ditetapkan, jadi dia hanya fokus menunggu. Setelah hampir 1 jam dia berjalan ke dalam gua dan memandang air di lubang, tetapi tidak ada tanda-tanda senter atau pergerakan kelompok tersebut. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 5.30 pagi dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menelpon beberapa teman yang akrab dengan gua itu dan pada akhirnya polisi tiba pukul 6.25 pagi. Ketika mereka berenang ke dalam gua bagian dalam, mereka kemungkinan gugup dan kehabisan napas. Jantung berdebar kencang dengan adrenalin. Begitu wajah mereka keluar dari air, mereka akan menarik napas lega. Sayangnya, udara di ruang kecil ini kemungkinan besar adalah udara yang buruk. Dalam gua kali ini mengacu pada udara apapun yang tidak mengacu pada 21 oksigen normal dan 71% mengacu ke nitrogen. Dengan beberapa gas lain dengan presentasi yang lebih dapat disimpulkan dengan gua ini akses udara bebas tertutup oleh genangan air. Maka sumber penumpukan karbon monoksida sangat mungkin banyak dan disebabkan oleh beberapa faktor, yakni sumber air yang mengenang terlalu lama dan faktor lain karena di dalamnya tidak terurai oleh udara yang ada di luar sana. Karena udara yang terlalu lama mengendap akan menjadi toksik. Sedikit demi sedikit saat pengunjung menghabiskan waktu di ruang dalam, oksigen akan habis dan karbon dioksida akan menumpuk. Dan karbon dioksida juga diketahui juga menumpuk di gua batu kapur karena erosi dan rembesan dari pembusukan tanaman. Terdapat juga bukti bahwa lilin yang menyala di bawah gua yang akan mengurangi ketersediaan oksigen karena tidak ada aliran udara karbon yang menetap pada konsentrasi yang lebih tinggi di permukaan air. Ini akan menjadi evaluasi yang halus. Sering berjalannya waktu, teman-teman yang mengunjungi gua rahasia tidak akan tahu tentang kondisi udara yang ada di bagian dalam. Bahkan
para penjelajah gua hanya tinggal beberapa menit saja. Berkurangnya kemampuan mereka untuk berpikir, bergerak, dan bernapas akan membuat upaya berenang kembali akan menjadi upaya yang berbahaya. Begitu mereka ada di dalam gua, mereka mungkin dengan cepat memahami bahwa mereka tidak dapat bernapas dengan baik, bahwa mereka harus segera kembali. Karena lubang masuknya sangat kecil sehingga hanya satu orang yang bisa melintas di terowongan yang sempit itu dan naik ke lubang keluar terlebih dahulu. Tetapi dia tidak menemukan lubang keluar sebelum kehabisan napas. Kemungkinan besar kapasitas berkurang untuk menahan nafas dan berpikir kritis jika kadar oksigen mendekati 10 hingga 12 di dalam gua. Dia hanya akan menahan nafas selama 60 detik sebelum dia pingsan. Jika tali tidak ada di tangannya, maka menemukan celahnya akan sangat amat sulit. Upaya panik perasaan di sepanjang langit-langit terowongan di dalam gua. 3 lainnya tidak akan tahu bahwa Jennifer sedang berjuang untuk hidupnya. Mereka ditinggalkan di dalam udara yang gelap, menyesakkan di dalam gua setelah menghitung selama 30 sampai 60 detik. Ariel akan keluar dari gua rahasia dengan tingkat karbon dioksida hanya 2 atau 3%. Kecepatan pernapasan akan meningkat 2 kali lipat. Dia akan mencoba menarik napas dalam-dalam sebelum memasukkan wajahnya ke dalam air dan dengan cepat berenang ke depan dengan semburan terakhirnya. Energi yang dia ulurkan ke depan untuk menemukan celah itu tidak nyata untuk merasakan tubuh temannya itu. Terowongan gelap yang sempit ini seharusnya itu adalah jalan, karena yang jelas tidak ada ruang bagi 2 orang untuk mendorong kepala mereka untuk melalui lubang itu. Pembukaan yang ketat di saat panik, Ariel sangat mendapatkan udara segar dan menyadari bahwa temannya tidak sadarkan diri dan pastinya hampir mati pada saat ini. Black dan Scott akan menghirup udara buruk selama beberapa menit tambahan. Dalam kegelapan mereka masing-masing akan merasakan efek dari oksigen lebih rendah, karbon dioksida yang lebih tinggi, dan kepanikan yang terkait dengan lingkungan yang tidak nyaman untuk bernapas. Setelah menunggu beberapa saat, teman berikutnya memasuki terowongan sempit berisi air yang sudah dalam keadaan berkurang. Black akan bersemangat untuk mendorong melalui celah ini secepat mungkin. Dia akan sangat terkesima melihat 2 gadis yang masih menggambang di air. Yang di depannya alam instan yang akan membuat lo bingung ke arah mana lubang harus berada, tepat di depan orang tersebut. Di terowongan yang lebarnya hanya 2 kaki dan kedalamannya 4 kaki, hampir mustahil untuk melewati siapapun atau mendorong mereka ke depan. Penjelajah terakhir mengunjungi di gua gelap sendirian akan menderita paling lama. Dia pasti sangat ingin keluar dari tempat ini selamanya. Perjalanan melalui terowongan akan berhenti ketika ia bertemu teman-temannya dalam keadaan yang sangat buruk, sehingga dia mungkin terjatuh tidak sadarkan diri dengan pihak berwenang tiba. Bukanlah tugas yang mudah untuk mencoba menyelamatkan teman-temannya yang mungkin terjebak di dalam gua. Mereka mencoba untuk memompa udara dalam gua untuk mencoba memulihkan kadar oksigen yang terkuras. Pada saat yang sama, mereka memompa keluar beberapa oksigen air untuk membuat ruang udara di dalam terowongan. Penghubung agar tim penyelamat masuk segera setelah permukaan air turun sedikit. Mereka menemukan tubuh Jennifer Garbutt mengambang tepat di dalam terowongan. Setelah memompa selama 1 jam lagi, mereka menemukan 3 teman lainnya, Ariel, Black, dan Scott. Posisi mereka semua menghadap ke arah lubang keluar. Dari bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, informasi yang diberikan oleh autopsi Joseph Ferguson mengonfirmasi tenggelam penyebab kematian dan laporan dari penjelajah lain di terowongan. Kita dapat menentukan apa yang mungkin terjadi sulit untuk dibayangkan. 4 pemuda dewasa muda sehat tenggelam jika tidak ada masalah dengan udara dalam rentang dalam 15 kaki. 4 teman tenggelam mereka adalah anak-anak muda yang pemberani yang berusia kisaran 18 sampai 28 tahun di puncak kehidupan mereka. Setelah pemulihan tubuh mereka, gua di pintu masuk dihalang oleh beton. Ya, tepat sekali, gua itu resmi ditutup. So, jadi itulah cerita berdasarkan kisah nyata yang terjadi di sebuah gua yang amat sempit dan berair.
yang dimana para penjelajah tidak dapat menemukan jalan keluar. Dan sampai di sini saja video kali ini, sampai jumpa lagi di konten gue selanjutnya. Jika dikasih kesehatan, dan gue pamit undur diri di hadapan lo semua, dan bye bye.